CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang dari SDN 120 hari ini akan melakukan observasi supervisi akademik, akan mengobservasi kepada beliau Bu Dina guru kelas 4. Sebelumnya untuk Bu Dina dimohon untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Dina Kamelia. Saya mengajar di kelas 4. Itu alamat ya, Pak? Iya. Alamat lengkap. Nomor WA itu malah bagus ya nanti. Ya cukup, alamat saya hanya di Pak. Santai, kita ngobrol santai saja dulu. Jadi kita relax, kita apa yang nanti menjadi mungkin keluh kesah Bu Dina kita bisa pecahkan bersama gitu ya Bu ya. Jadi kita relax, jangan tegang dulu. Baik, saya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dina karena sudah berkenan kita berdiskusi bersama ini dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dengan kegiatan observasi supervisi akademik. Baik Bu Dina, saat ini Bu Dina mengajar kelas berapa tadi? Kelas 4. Baik, kelas 4. Kira-kira besok mata pelajaran apa yang akan saya observasi besok? Mata pelajaran IPA besok kelas 4. Kemudian kita akan belajar bab 1 batu tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Topiknya bagian tubuh tumbuhan. Seperti itu. Oke, bagian tumbuhan yang beserta fungsinya. Baik Bu, untuk kompetensi apa yang ingin Bu capai untuk kegiatan besok ini? Tentunya kompetensi awal yang ingin saya capai dalam pembelajaran besok itu adalah mengidentifikasi bagian tumbuhan serta mendeskripsikan fungsi-fungsinya. Jadi anak-anak belajar untuk mengenal bagian tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu apa yang ingin dicapai untuk peserta didik? Baik. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan tersebut. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang besok akan saya sampaikan. Besok coba ya nanti saya akan mengikuti kegiatan itu mencapai dua tujuan lebih. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Saya menyiapkan beberapa strategi, di antaranya yang pertama saya akan menyiapkan sumber-sumber belajar yang akan nanti kita gunakan sebagai referensi dan juga membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, nanti saya akan mengelompokkan murid berdasarkan minat belajarnya dengan cara membuat angket terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir mungkin nanti saya akan menyiapkan juga media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan minat belajar murid di kelas saya nanti. Seperti itu Pak. Berarti ini bentuk pembelajarannya sudah termasuk belajar berdiferensiasi Bu. Mungkin seperti itu. Ya memang pelajaran saat ini yang sedang digaungkan memang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pelajarannya itu yang berpusat pada murid, kemudian murid itu ya menyesuaikan dengan minat bakatnya untuk dia belajar menggunakan media-media yang dia inginkan. Baik Bu, selanjutnya itu saya anggap strategi itu juga bagus sekali. Semoga saja sesuai harapan. Ya, begitu. Kemudian perencanaan itu sudah menggunakan ya tadi pembelajaran diferensiasi tadi.
sudah melibatkan siswa gitu ya. Kira-kira ada kesulitan dalam mempersiapkan pembelajaran ini? Kesulitan tentunya pasti ada ya Pak ya, kesulitan itu dalam perencanaan dan persiapan pembelajaran itu mungkinnya misalnya mencari sumber belajar yang terbaru untuk guru-guru merdeka itu termasuk kesulitan saya dalam merancang pembelajaran. Terus kemudian juga ada lagi Pak, membagi waktu karena di sekolah kita ini kan kadang ada banyak kegiatan ya, jadi ya saya harus pandai-pandai lah membagi waktu antara kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kemudian ketika ada tugas lain, ketika dari kepala sekolah atau mungkin tugas misalnya tugas-tugas yang dibebankan kepada saya seperti itu. Untuk mengatasinya mungkin untuk tadi membagi waktu gitu ya. Kesulitannya itu tadi dengan yang pertama mungkin masalah referensi sumber belajar dan kemudian bagaimana itu menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah seperti itu yang dilakukan apa ya? Mungkin saya bisa memanfaatkan internet di sekolah dengan mencari sumber-sumber belajar dari media elektronik misalnya kemudian mendownload ataupun sebagai pegangan itu lihat-lihat dari YouTube atau apa itu, kemudian hambatan tadi kan ada yang bagi waktu ya, kemudian nanti saya bisa memanfaatkan waktu seperti jam-jam istirahat seperti itu untuk dapat memaksimalkan dalam merancang pembelajaran. Ya, ini memang saya kira sudah bagus ya untuk rancangan atau persiapan itu ya, kita nanti tinggal observasi apakah sesuai indikator dan sampai dengan masalah tidak, tapi yang sampai indikator dan tujuan itu. Saya kira ini diskusi kita hari ini sudah cukup. Semoga kegiatan dari ini juga membawa dampak dan perubahan nanti sebelum observasi. Observasinya tanggal berapa? Hari Jumat ya? Insya Allah hari Jumat tanggal 3 Maret. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai ketemu nanti di observasi, setelah itu di Paca ya. Setelah observasi kita nanti juga diskusi rumah. Itu buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita menyanyikan lagu
Lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Sumber kehidupan di bumi ya. Bagian tubuh tumbuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita buat ya kesepakatan bagaimana kita akan belajar pada pagi hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan ya. Ada yang ingin belajar ini ya, bahwa tanaman dari halaman ini berarti nanti kita belajar nyata ya, mengamati ya. Terus kemudian kalian belajarnya lewat apa? Lihat ini laptop gambar, mengamati dari ini ya, dari. Nah, ini nanti kalian bisa mengamati ini. Terus yang ketiga, nah kalian bisa belajar lewat dari laptop. Kalian nanti cari akunnya, cari apa pembelajarannya melalui website ya, melalui multimedia komputer ya. Yuk, sudah siapkan. Sebelumnya bagian dari tumbuhan itu kalian amati, yang mengamati yang ada di depan kalian ini. Kalian kan ingin mengamati di bagian tumbuhan itu ada apa saja, silahkan kalian amati. Kemudian yang ini, kelompok ini tadi ingin melihat dari tayangan yang sediakan situ, dan kalian bisa lihat di laptop di laptop ini kalian bisa lihat yang sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalian setelah mengamati pembelajaran itu, bagian tumbuhan itu ada apa saja ya. Nah, kalian lihat bagian tumbuhan itu ada apa saja. Kemudian nanti bagian-bagian itu fungsinya apa ya, fungsinya apa. Terus nanti kalian lihat, kalian yang dari yang mengamati silahkan diamati dari itu, yuk yang silahkan yang dari media ini ya, dari yang Budina saksikan silahkan kalian amati. Kemudian yang ini bagian tumbuhan itu ada apa saja, kalian amati yang ada di ini, yang bunga apa, tumbuhan yang ada di depan kalian. Terus kemudian yang itu, nah diklik. Nah kalian amati ada bagian tumbuhan itu ada apa saja. Yo, mana? Lihat. Ya, bagian. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah bagian tumbuhan itu ada apa saja. Ayo kalian sebutkan. Yang pertama, akar, daun, ya. Ada akar, ada batang, ada daun, terus ada buah ya. Itu adalah bagian tubuh tumbuhan. Sebagaimana itu keempat bagian tubuh tumbuhan itu memiliki
sampaikan yang kalian sudah pelajari. Nah, untuk pekerjaan di rumah kalian, ya, kalian nanti buat apa? Bagan, ya. Kalian buat bagian tumbuhan kalian gambar, kemudian kalian tulis setiap bagian tumbuhan itu ada apa saja, ya. Ada apa? Bagian tumbuhan tadi ada batang, ada daun, ada akar, ya. Ada buah. Nah, itu kalian gambar, terus kemudian kalian sebutkan bagian-bagian tumbuhan tadi, kemudian kalian tuliskan juga fungsinya, ya. Fungsinya kalian tulis sekali lagi, ya, agar untuk kan tadi sudah, ya. Kalian pelajari lagi. Itu PR sebagai penguatan, ya, penguatan agar kalian nanti di rumah belajar lagi, mengulang lagi pelajaran itu agar iya tetap ingat, tetap paham seperti itu. Bagaimana? Bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Semoga pertemuan pembelajaran pada pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, ayo dipimpin doa terlebih dahulu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Dina. Sebelumnya saya tak perkenalkan dulu. Saya Jurokin CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang dari SDN 1 Babak Bulung. Kita ketemu lagi ya Bu Dina. Ya, untuk kali ini kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin, observasi kemarin. Tapi sebelumnya Bu Dina bisa perkenalkan diri kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Dina Kamelia. Saya mengajar di SDN 1 Babak Bulung. Kebetulan saya juga mengampu kelas 4. Baik Bu Dina, kita pada kegiatan hari ini yaitu pasca observasi hari ini, kebetulan kita juga didampingi oleh beliau Pak Joko selaku PP saya, pengajar pelatih saya. Baik, kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin itu membawa kesan atau perasaan Bu Dina seperti apa kemarin? Iya, terus terang saja beda ya pengalaman mengajar ketika tidak ditunggui oleh observator, ya, gitu. Karena saya merasa grogi ketika di dalam kelas itu, dalam pembelajaran itu ada seseorang yang menunggui seperti itu. Tapi kemarin kita kan sebelum melakukan itu kita sudah kesepakatannya santai saja, nggak usah takut. Tapi namanya perasaan ya. Oh baik Bu Dina, itu kan sudah berlalu kemarin. Kemudian pada tahap observasi ini, kira-kira pada tahap ini apa yang Bu Dina inginkan mendapatkan dari diskusi kita hari ini? Tentunya pengalaman kemarin dan sekarang itu saya menginginkan untuk agar kedepannya saya dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, bisa memberikan rencana tindak lanjut, kemudian saya bisa merefleksikan seperti itu. Jadi kegiatan kita diskusi hari ini tujuannya yaitu merefleksikan kembali
pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kekurangan atau apa yang masih perlu diperbaiki. Kemudian apakah pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu rancang sebelum melaksanakan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai, tetapi ada beberapa yang saya rasakan mungkin perbaikan ya, karena ketika dalam pembelajaran itu ada diskusi, kemudian siswa itu banyak yang di luar ekspektasi saya, karena mereka menyampaikan hasil diskusinya mungkin dengan bahasa mereka sendiri, atau mungkin tidak sesuai lah dengan mungkin dia malu-malu mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan, ya, seperti itu. Mungkin malu-malu ada saya, iya, tidak terbiasa. Ya, seperti itu Pak. Ya, kita memang perlu menyemangati itu ya. Kemudian ekspektasi yang bagaimana? Karena tadi kan Dina menyebutkan ekspektasi anak-anak ini di luar ekspektasi Bu Dina untuk melakukan pembelajaran kemarin itu. Terus yang Ibu Dina inginkan apa terhadap murid-murid Bu Dina itu sehingga dapat mencapai ekspektasi yang diinginkan? Kan anak-anak itu saya menginginkan dalam pembelajaran saya itu anak-anak itu aktif, ya, kreatif, juga mereka percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi mereka. Tetapi ya itu mungkin tadi ya, karena beberapa faktor, mungkin karena saya juga grogi dalam penyampaian materi, juga mereka itu juga merasa mungkin di luar pembelajaran yang biasanya seperti itu. Jadi ya memang itu pengalaman Bu ya, itu termasuk pengalaman bagaimana kita itu diobservasi, kemudian ya pasti tujuannya itu nanti untuk perbaikan. Kemudian apa ide-ide apa yang Bu Dina akan lakukan untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang? Tentunya ya mungkin nanti dengan anak-anak itu, supaya anak-anak itu bisa aktif, bisa semangat, bisa berani menyampaikan pendapat-pendapat itu. Tentunya mungkin dengan memberikan mereka support atau motivasi agar mereka juga mempunyai keberanian untuk mengungkapkan atau reaktif dalam pembelajaran. Mereka juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat mereka meskipun dengan bahasa mereka sendiri. Mungkin nanti bisa saya mengarahkan atau pendekatan juga apa yang ingin pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kan kemarin anak-anak juga sebelum pembelajaran kan saya menggunakan angket bagaimana pembelajaran yang akan mereka inginkan, seperti itu. Ya, kemarin sudah itu. Kemudian ini terkait anak-anak yang saya lihat mungkin kan dan juga Bu Dina jelaskan tadi, mereka ada yang mungkin kurang bersemangat di pertengahan dan lain-lain. Itu dengan teknik apa yang Bu Dina menyemangati mereka? Kemarin mungkin karena itu ya, saya blank atau lupa atau apa, harusnya kan saya bisa memberikan ice breaking sebagai penyemangat biar mereka itu lebih bersemangat lagi ketika setelah mendapatkan ice breaking, nyanyi-nyanyi atau mungkin tepuk-tepuk yang mungkin nanti bisa saya referensi cari di Google atau di media lain seperti itu, mungkin bisa saya praktekkan.
sekali tuh rencana ibu ini cukup bagus. Nah, kemudian rencana itu tadi kan ada speaking, ada kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu juga memerlukan pengetahuan IT juga, terus pembuatan media-media pembelajaran juga. Kira-kira ada rencana ibu untuk berkolaborasi atau seperti apa untuk ibu lakukan untuk perbaikan pembelajaran yang ada? Ada rencana kolaborasi dengan mungkin bapak ibu guru yang lain atau apa bagaimana? Tentunya bila saya kan masih merasa saya ini membutuhkan upgrade diri ya. Nanti bisa mungkin nanti saya saling sharing dengan teman yang lebih senior dari saya, mungkin nanti bisa membantu, oh ini kekurangan saya bisa dilengkapi, mungkin ada pengetahuan baru yang belum saya miliki, nanti bisa nanti sharing dengan teman sejawat saya yang lebih senior dan mungkin yang lebih memiliki kemampuan lebih dalam ini ya, seperti itu. Dan kira-kira di sini bapak ibu guru yang lainnya mendukung? Kalau dukungan pasti, terutama dari kepala sekolah juga mendukung, dari teman-teman juga mendukung, semuanya kita didukung sepenuhnya. Masalah IT juga di sekolah kita kan juga sudah ada wifi, terus seperti itu. Kemudian laptop juga setiap guru juga dapat. Akan memanfaatkan aset-aset atau fasilitas sekolah yang ada secara maksimal tadi. Betul. Kemudian dari rencana-rencana tadi ya, rencana kolaborasi, makanya rencana kolaborasi tadi kan menargetkan waktunya kapan kira-kira untuk berkolaborasi kemudian memperbaiki. Tentunya pembelajaran berikutnya karena saya merasa dari kegiatan ini kan saya jadi tahu kekurangan yang ada pada diri saya, kemudian nanti terima kasih atas bimbingan jenengan, nanti mungkin bisa sharing apa yang perlu saya tambah dalam kegiatan pembelajaran saya seperti itu. Secepat dalam pembelajaran berikutnya mungkin saya bisa menggunakan ide-ide jenengan yang sharing ke saya, nanti bisa saya praktekkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Diskusi kita hari ini saya kira cukup, dan dengan sendiri tadi sudah menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran kemarin, sehingga jenengan tadi sudah bisa yang pertama itu mencari solusi sendiri dengan mengaktifkan kembali siswa-siswa yang belum aktif dalam diskusi. Kemudian yang kedua akan memberi lebih banyak ice breaking di pertengahan, kemudian akan berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, ini kita tunggu aksi-aksi berikutnya Bu Dina. Jangan grogi, pokoknya intinya gitu, jangan grogi. Kemudian nanti kita agendakan pertemuan berikutnya. Mungkin kapan Bu Dina? Minggu depan atau kapan? Siap? Minggu depan kita tunggu. Ya, pertemuan kali ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.